Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Masalah kami hormati Ketua DKM serta segenap jajaran pengurus, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Jami Baitur Rahmah yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izin menyapa kembali di pagi hari yang penuh dengan kebaikan ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan lafaz hamdalah yang sama kita ucapkan memampukan kita menjadi hamba Allah yang terus dan pandai bersyukur. Karena seringkali kebanyakan kita menjadi orang-orang yang terlalu sibuk dengan apa yang sudah dijamin, tapi kita nggak sibuk dengan apa yang belum dijamin. Apa di antara yang sudah sibuk dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah bab rezeki. Kadang kalau untuk urusan bahasanya mencari rezeki, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Biar kata jam kerja 8 jam, bisa ada overtime sampai 24 jam. Betul apa enggak? Alasannya apa? Karena cari rezeki. Padahal bab rezeki itu udah Allah jamin. Asalkan kita mencarinya dengan baik, kata Rasulullah, maka rezeki itu akan datang kepada kita. Tapi sebaliknya, ketika kita dengan apa yang belum dijamin, bagaimana akhir kehidupan kita, bagaimana kehidupan kita di kehidupan yang abadi nanti, atau perkara-perkara urusan akhirat, banyak di antara kita yang bahasanya entar-entaran, nanti-nantian. Diajakin ngaji entar dulu dah, biar olahraga dulu. Diajakin sedekah entar dulu nih, bayar utang dulu, walaupun itu nggak salah. Tapi terkadang kalau untuk urusan akhirat kita rasanya banyak perhitungan, betul apa enggak? Tapi kalau kita hari ini insya Allah pagi-pagi habis sholat subuh kita bisa ngaji, alhamdulillah. Karena kita bisa ngaji bukan semata karena kita kuat, karena kita mampu, karena kita punya waktu, tapi karena Allah izinin kita untuk bisa ngaji, betul apa enggak? Makanya Nabi SAW menyebutkan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, atau kama qala Nabi SAW rawahu at-Tirmidzi. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka Allah akan fahamkan kepadanya agama. Dan gimana cara kita faham agama? Maka di antara jalan yang paling utama adalah hadir di majelis ilmu. Maka mudah-mudahan yang hari ini hadir insya Allah menjadi bagian min ahlil khair, khair fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pagi ini masih dalam nuansa Muharram, maka kita melanjutkan kembali menyegarkan hati, menguatkan iman di bagian yang ketiga. Dan ada satu nasihat mengawali daripada semangat kita di pagi hari ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya siapa orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, maka pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan kemudahan bagi mereka. Qurannya surah Al-Ankabut ayat ke-69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Maka ini adalah keniscayaan. Memang jalan menuju Allah, jalan berjuang di jalan Allah bisa jadi berada di dalam jalan yang penuh aral rintang. Betul atau tidak? Seringkali kalau jalan untuk urusan kebaikan di jalan Allah ada aja tantangannya. Tapi sebaliknya giliran untuk maksiat kok gampang, untuk melakukan hal yang gak benar kok diindahkan. Tapi giliran untuk yang berada di atas jalan Allah terkadang kita butuh perjuangan. Tapi di titik inilah bukan tidak mungkin kenapa kemudian sahabat ridwanullah ajma'in menjadi di antara generasi terbaik sepanjang zaman. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebut mereka kuntum khaira ummah, yaitu mereka adalah sebaik-baik generasi, sebaik-baik umat. Kenapa? Karena setidaknya ada 3 hal yang mereka lakukan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maka ini 3 fondasi. Kalau kita hari ini juga disebutkan oleh para mufassir bahwasanya ayat tersebut Quran surah Ali Imran 110 ini bukan hanya saja kepada generasi sahabat, tapi kalau kita hari ini menghadirkan 3 hal tadi, maka niscaya kita pun akan memenuhi syarat untuk menjadi di antara khairu ummah, sebaik-baik umat. Yaitu apa? Ta'muruna bil ma'ruf, yang menyeru kepada kebaikan. Tapi yang menarik ini bukan sendirian, karena biasanya selain amar ma'ruf diikuti juga dengan nahi mungkar. Cuma kalau kita bahasanya menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran, kalau bahasanya enak pilih yang mana? Ngajakin kebaikan apa mencegah kemungkaran? Hari ini banyak orang yang sanggup untuk bisa ngajak kepada kebaikan, tapi nggak semua orang mampu untuk mencegah kemungkaran. Karena resikonya mencegah kemungkaran bisa jadi dia dimusuhin, bisa jadi dia menjadi orang-orang yang kemudian berada di dalam zona nggak nyaman. Maka kalau kita lihat perjalanan para salafun saleh, bahkan juga generasi anbiya wal mursalin, itu dipenuhi dengan hal-hal yang boleh jadi tidak sebagaimana yang kemudian kita bayangkan. Oh, kalau bahasanya jadi penyeru agama Allah itu naik mobilnya mewah, rumahnya megah, kalau mau ceramah di DP-in dulu, itu kan. Karena ternyata kalau kita lihat bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal, Syekh Ibnu Taimiyah, ini di antara para ulama yang ketika mereka istiqamah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, maka resikonya bisa jadi berada di penjara, berada di dalam konteks siksaan. Bahkan Ahmad bin Hanbal ini, ya rahimahullah, di dalam sebuah riwayat beliau karena berpegang teguh kepada keyakinan dan keimanan yang kokoh, maka saat itu bahkan dihukum cambuk. Dan ketika itu ditanya, udah mau ngalah apa kagak kalau bahasa kita. Tapi kata beliau hanya ngangkat tangan, ya Allah, jangan biarkan kalau cambuk itu mengenaiku, maka kemudian tersingkap auratku. Tapi beliau nggak minta keringanan biar cambuknya pecah atau bagaimana, enggak. Dan akhirnya beliau syahid di dalam keadaan yang demikian. Maka kalau kita lihat perjuangan seorang keluarga Yasir ketika di awal-awal Islam itu hadir di kota Mekah, maka bagaimana Ammar bin Yasir dizalimi oleh kafir Quraisy, bahkan dihadirkan, yaitu siapa? Ayahnya Yasir beserta dengan ibunya. Dan itu disiksa di depan mata, sampai bahkan dibunuh di depan mata. Ini sampai kayak begitu. Ada lagi bagaimana kita bisa melihat Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ini ketika beliau dakwah, masya Allah,
Allah menjadikan beliau nabi dan rasul, punya keluarga yang baik, punya istri yang banyak, punya anak yang banyak, punya harta benda yang banyak. Tapi begitu kemudian iblis kagak suka, kan orang begitu. Begitu iblis kagak suka, maka iblis bilang sama Allah, ya Allah, Ayub ini begini karena dia semua punya ada. Kalau dia kagak ada semua nih, habis urusan dia. Tapi kalau bahasa Allah, silakan aja kamu coba, karena niscaya siksa apa godaanmu itu tidak akan sampai kepada orang-orang yang ikhlas berjuang di atas jalanku. Maka kemudian kita mengetahui bagaimana harta Nabi Ayub habis, anak-anaknya wafat semua, istri-istrinya meninggalkan, bahkan beliau ditimpa dengan penyakit yang hari itu belum ada obatnya. Maka bahasanya itu para malaikat udah jejer, bahasanya nunggu kapan ini Ayub minta sama Allah. Tapi ternyata kemudian Nabi Ayub alaihissalam hanya minta kepada Allah setelah sekian waktu yang cukup panjang. Dan itu pun mintanya, kalau bahasa kita rada malu-malu. Kan orang kalau malu-malu menyampaikan sesuatu terang-terangan, apa sembunyi-sembunyi. Maka begitulah yang Allah firmankan, idnada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Maka Nabi Ayub itu berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengatakan, ya Allah, Engkau sentuh hamba dengan keadaan sakit ini. Namun Engkaulah Rabb, maka Engkaulah Rabb sebaik-baik yang paling penyayang di antara yang penyayang. Tidak ada Ayub. Makanya Allah kasih kemudahan, sakitnya sembuh, kemudian istrinya balik lagi. Alhamdulillah Allah hadirkan lagi keturunan yang saleh-saleh yang banyak, bahkan harta bendanya jauh lebih banyak. Nah, ini tabiat jalan perjuangan. Maka ketika kita kembali ke zaman Rasulullah SAW, di saat berada dalam keadaan seperti itulah, setelah 13 tahun kenabian, maka Allah perintahkan Rasulullah beserta para sahabat untuk hijrah. Walaupun hijrah ini yang kita maknai pada hari ini bukan hanya sekedar berpindah tempat. Kalau dulu di zaman Nabi hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Tapi kalau kita hari ini mungkin bukan sekedar hijratul makaniyah, tapi bagaimana kita hijratul ma'nawiyah, yaitu kita bagaimana melakukan perjalanan perubahan menjadi the best version of you in the front of Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi versi terbaik setiap kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ukurannya? Sederhana. Nabi SAW menyebutkan, al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadi, wal muhajir man hajara ma nahallahu an, atau kama qala Nabi SAW muttafaqun alaih. Yang disebut seorang muslim itu adalah ketika orang muslim lainnya selamat daripada lisan dan tangannya. Tapi begitu masuk kalimat wal muhajir, siapa itu orang yang hijrah? Karena hari ini lagi rame artis hijrah, apa lagi? Pengusaha hijrah, terus apa lagi? Ya pokoknya semuanya serba hijrah, ya kan? Ada yang dulunya dancer hijrah, begitu terhantam dengan pukulan ekonomi, balik lagi tetap ngedance ya. Karena apa? Ternyata jalan hijrah ini gak semua orang sanggup untuk istiqamah. Ada banyak orang berjuang untuk hijrah, tapi tidak semua orang yang berhijrah sanggup bertahan dengan hijrah yang ia lakukan. Makanya kita mengambil satu definisi yang sederhana dari hadis Nabi ini, yaitu apa? Orang yang hijrah itu sebenarnya adalah man hajara ma nahallahu an, yaitu orang yang meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi apa? Kalau konteks kita hari ini bisa jadi kita berpindah minal ghaflah ila ta'ah. Kita hijrah dari kelalaian menuju ketaatan, sadar diri. Karena orang-orang yang selamat ketika dia punya kesadaran. Ada mobil mau tabrak adu banteng,
Kalau dia kagak sadar, terjadi nggak tabrakan itu? Orang lagi jalan di pinggir jurang, dia kagak sadar itu jurang dalamnya katakanlah 50 meter. Maka dia main-main tapi kagak sadar, kira-kira apa yang terjadi? Jatuh ke dalam jurang. Begitu juga orang yang dia lalai dalam kehidupan dunia, kalau dia nggak sadar bahwa dunia ini sementara dan akhirat yang akan selamanya, maka bukan tidak mungkin dia akan terjatuh di dalam jurang kelalaian itu. Makanya bagaimana kita hijrah dari lalai menuju sadar? Salah satunya apa? Orang tidur kan lalai. Makanya jangan sampai kita ngaji, ada yang tidur, bangunin, biar pindah ke sebelah pojokan. Kenapa? Supaya kita sadar. Tapi kan Ustaz pernah ada cerita katanya, ada setan pengen godain orang lagi sholat, tapi sampai kagak jadi lantaran ada orang yang tidur di sebelahnya. Maka ditanya ini, kenapa Tan ente kagak jadi godain? Ya sebenarnya gampang tuh godain orang sholat, karena itu orang sholat kagak ada ilmunya. Masalahnya itu yang tidur orang berilmu, orang adil. Saya khawatir kalau nanti saya godain orang yang itu sholat dan sholatnya jadi kacau, tapi orang yang lagi tidur tuh bangun, terus dia benerin, nanti saya amsyong. Makanya kalau hari ini ada yang tidur pas lagi ngaji kita, jangan-jangan dialah yang lebih ditakuti oleh syaitan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari minat dhaif ila al-quwwah, ya, daripada kelemahan menuju kepada kekuatan. Karena al-mu'minul qawi khairu wa ahabba ila Allah minal mu'minul dhaif. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Maka kekuatan apa di antaranya? Quwwatul jism, yaitu kekuatan fisik. Maka bagaimana seorang mukmin itu dikaruniakan fisik yang kokoh, yang kuat. Talut itu bukan keturunan Nabi dan Rasul, dan juga bukan keturunan pejabat serta raja, tapi dipilih, diangkat menjadi pemimpin di kalangan Bani Israel. Ketika mereka minta kepada Nabi Samuel, Bani Israel bilang, ini kita habis dijajah sama Jalut, coba minta sama Allah biar dikirimin Nabi dan Rasul yang menjadi raja untuk kepada kita, menjadi pemimpin yang memimpin kita menghadapi Jalut. Terus kata Nabi Samuel bilang gini, ntar kalau aneh doain dan kemudian Allah ijabah, dikasih pemimpin, ente semua pada kagak taat lagi. Terus apa kata Bani Israel? Enggak, kita bakal taat. Maka akhirnya Allah berikan kepada Nabi Samuel itu untuk menunjuk Talut sebagai pemimpin Bani Israel saat itu. Tapi yang menarik apa? Benar, begitu dikasih tahu bahwasanya ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, maka Bani Israel enggak mau. Ya. Karena ya itu diantaranya dikaruniakan kekuatan fisik dan juga kecerdasan dalam pemahaman ilmu, salah satunya ilmu perang. Nah, tapi kemudian mereka bilang apa yang menjadi bukti bahwa dia ditunjuk sama Allah? Maka diturunkan tabut. Tabut ini di dalamnya ada sendal Nabi Musa atau tongkat Nabi Musa, kemudian beserta dengan sendal Nabi Musa sama tongkat Nabi Sulaiman. Nah, jadi dibawa sama malaikat, dikasih sama Nabi Samuel. Nabi Samuel ngasih kepada Talut, baru tuh Bani Israel itu percaya. Tapi begitu pun udah percaya, begitu mereka berangkat berperang untuk melawan Jalut dan tentaranya, maka mereka udah mulai hampir habis bekal. Sampai bilang, Talut, ini bagaimana, kita bekal udah pada habis nih, apakah istirahat dulu, minum-minum dulu gitu kan. Maka kemudian Talut berdoa kepada Allah, dan Allah memberikan petunjuk kepada Talut bahwa nggak lama lagi akan ketemu sama sungai. Nah, cuman di situ ada syaratnya. Kalau udah ketemu sungai, kalau cuman ngeciduk air begini nih, kemudian dicuci di muka, dia wudhu, dia ambil buat minum sekedar, itu nggak ada apa-apa. Tapi kalau dia bahasanya lebih daripada itu, dia kagak bakal sanggup untuk melanjutkan perjalanan. Dan apa yang terjadi? Begitu udah dikasih tahu, begitu mereka udah kehausan, bekal habis, ngelihat ada sungai, apa yang terjadi?
bukan cuma diciduk, tapi ngaduk-ngaduk ya. Sampai dia nyebur, sampai dia bahkan mandi, minum berlebihan. Dan akhirnya apa? Kata Taulut, yang melakukan itu nggak akan bisa sanggup mengikuti perjalananku. Dan akhirnya tersisa hanya mungkin kurang daripada setengah. Tapi kemudian Allah menyebutkan kamin shaimin, bahasanya kamin fiatin, betapa tidak golongan yang sedikit qalilatin ghalabat ala katsiratin biidznillah. Yang sedikit itu akan mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Dan hadza min fadli rabbi, maka di antara kelompok yang sedikit di kalangan pasukan Taulut ini ada seorang pemuda, namanya siapa? Daud alaihissalam. Nah, Daud alaihissalam inilah yang kemudian kita kenal versinya David versus Goliath. Nah, Daud versus Jalut. Maka kemudian dengan ketapelnya Nabi Daud alaihissalam, Jalut itu hancur atau jatuh kalah, dan akhirnya pasukan Taulut dan Bani Israil saat itu mendapatkan kemenangan. Nah, ini gambarannya. Bahasanya kekuatan itu, bahkan kekuatan fisik ini menjadi salah satu yang hari ini kaum mukminin itu perlu hadirkan dan perlu kelola. Gak usah jauh-jauh, contohnya kalau ngaji. Kira-kira kalau orang yang dia kuat fisik, yang ngajinya dulunya nyadar apa kagak, begitu aja kan. Nah, kira-kira ini nyadar apa kagak. Nah, jadi insya Allah lupa. Jadi kuat fisiknya, kuat apa lagi? Kuat ilmunya. Jangan gampang dibohong-bohongin. Hari ini masa framing di mana-mana. Kadang yang salah kelihatan benar, yang benar kelihatan salah. Maka saya udah nggak bahas politik negeri ini dah, kagak ada habisnya. Jadi ya begitu dah. Kalau kita makanya di masjid antipati sama urusan negeri, sama urusan politik, sama urusan sekeliling kita, maka jangan salahin. Kalau negeri kita makin lama bukan makin baik, tapi makin sakit. Maka oleh karenanya kekuatan pemikiran itu perlu. Hari ini kuat fisik penting, ya makanya dia makan bergizi. Tapi kalau dia cuma urusan makan bergizi, kagak ngaji, kira-kira bagaimana? Saya nggak mengambil dalam bahasa Betawinya gablek, ya enggak? Maka ada orang dia makan aja, kalau udah giliran diajakin ngaji, ada makan apa kagak? Diajakin giliran ada takziah, nanti ada nasi kotak apa kagak? Diajakin demo, nanti ada nasi bungkus apa kagak? Makanya mentalitas kalau kita sekarang gini dah, saya pengen tanya sama Bapak Ibu, kita itu dalam hidup apa pandangan kaidahnya? Apa slogannya? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Tadi ya saya bilang hidup makan, ya jangan ya. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Nah, jadi bukan hidup untuk makan. Karena akhirnya ada yang ketika dia mengedepankan urusan makan, dimakanin sama orang yang udah makannya berlebihan. Paham maksudnya kemana ya? Jadi makanya hari ini Masya Allah Tabarakallah, kita rindu dah pemimpin yang memang betul kagak salah mikirin urusan kalau orang dia perutnya kagak kenyang atau perutnya kagak keisi, maka belajar ada berat. Tapi kalau kita lihat orang-orang di luar sana, Pak, itu yang namanya di Jepang, di Korea, itu kalau urusan belajar mereka gagal bunuh diri. Orang-orang tua mereka pol-polan kalau pengen anaknya itu bukan lahir dari keturunan orang kaya, orang hebat, maka mereka belajar mati-matian. Itu ada sekarang lagi tayang di sebuah TV berlangganan, judulnya itu Teach You a Lesson. Oh, Ustaz nonton juga? Iya. Yeah. Jadi nonton ceritanya rame Bu tentang masalah pendidikan di Korea, tentang kisah perundungan anak, narkoba yang merajalela di kalangan anak-anak di bawah umur, sampai ada murid yang berani bunuh gurunya. Nah ini salah satunya kehadiran pemerintah. Saya bilang langsung ngaca gitu. Hari ini lagi rame kasus bully sesama anak sekolah, betul. Tapi kadang-kadang udah muncul di media sosial, besok-besok udah kagak ada. Cuma kita kagak tahu itu anak bagaimana, ujung-ujungnya mati ya. Ada lagi cerita guru negor anak. Kalau yang kenyataan nih, jadi gara-gara film itu sebetulnya kita akhirnya ngaca. Emang terjadi juga di kita, bukan cuma di Korea.
Di kita hari ini ada guru ingetin murid jangan merokok di tengah sekolahan. Dia kagak terima, royok guru. Ini kira-kira berkah apa kagak ilmunya? Kadang udah diingetin sama anak murid biar bener, nggak terima. Lapor sama orang tua mencak-mencak. Saya aja kagak pernah nyentuh anak lah, bapak ibu ngapain megang-megangin anak saya? Di perkara hilang berkah tuh yang kayak begitu. Betul apa enggak? Dan itu kejadian. Kenapa? Akhirnya hari ini ada sebuah survei sosial, ya. Bahasanya anak SMP ditanya 8 tambah 2 berapa? 11 sih. Ustaz kemana-mana ini. Ini nyata lupa ya Allah ya Rabbi. Anak kita sekarang ini dia lebih tahu artis Korea, K-pop, siapa girl band, boy band, ada lagu TikTok dikit viral, joget dia. Tapi ditanyain urusan ilmu, jangan urusan agama, ada urusan eksakta, urusan hitung-hitungan aja kagak bisa. Ini bagaimana urusan kita ke depan kalau kita menghadirkan zurriyatan di'afa, generasi yang lemah. Makanya ini PR kita hari ini. Kadang-kadang nasihat itu bisa datang dari mana aja. Dan yang saya bilang tadi, film tadi itu boleh jadi salah satu bapak ibu kita jadi bahan ngaca kan. Dan bagusnya itu film kagak ada macam-macamnya. Maksudnya yang hal-hal yang membuat kita akhirnya menilai film ini nggak bagus. Kadang-kadang itu salah satu di antara kritik sosial. Karena sekarang ada anak muda, ketua BEM salah satu kampus negeri, ya kan? Ketika dia ngomong, kemudian yang ada dia diteror, ujung-ujungnya apa? Kritisnya itu meningkat ke level yang akhirnya ketika mengatakan sesuatu, menganalogikan seorang pemimpin sebagaimana seekor binatang, maka itu jadi panjang urusannya. Karena hari ini kalau bahasanya kita mau memilih, kita itu jadi orang yang sadar, orang yang dungu kan? Jangan kita udah ngelihat bahasanya ada kehancuran di depan mata kita, tapi karena kita nggak punya ilmu. Bahkan ini kata Nabi akan datang nanti mendekati hari akhir zaman, di mana orang yang bohong dia dipercaya, tapi orang yang benar dia kagak dipercaya. Yang dikasih amanah dia khianat. Dan kemudian bahasanya yang dia dikasih amanah dia khianat, yang dia nggak punya amanah ya dia berlaku khianat. Maka kita berlindung kepada Allah. Kenapa? Karena hari itu banyak ruwaibidah. Siapa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Yaitu orang yang dia kagak gablek ilmunya, kalau bahasa kita nih. Dia kagak paham ilmunya, kagak punya ilmunya, tapi dia ngomong tentang urusan orang banyak. Maka hari ini kita berlindung, buka kalau kita buka itu medsos, buka itu saluran berita, yang ada kan ceritanya cerita sedih semuanya. Mungkin ada cerita yang bagus-bagus dikit. Indonesia sepak bola menang 3-0 lawan Oman. Besokannya backnya nikah sama orang kita ya. Rame itu nonton, ceritanya bagus ya, itu gini. Alhamdulillah, orang kita tuh seneng dikasih begituan. Bahkan ada yang lagunya dan saya nggak terusin ya, kan saya cuma bilang nadanya doang begitu ya. Tahu-tahu besok Pertamax naik. Karena dibuat lucu dulu. Besokannya dikasih kebijakan yang kita akhirnya nangis. Kenapa? Karena kita lemah ilmunya. Makanya ngaji itu kudu mencerdaskan. Kalau ngaji kita cuman manggut-manggut doang, tidak terbangun kesadaran bagaimana kita melakukan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, maka ini adalah sebuah keadaan yang berada di jurang kehancuran. Makanya kalau ada yang bilang Ustaz udah dah, jangan kita digalakin mulu. Harusnya Ustaz cerita tuh sama yang ada di atas kapal. Benar juga. Tapi kan kita perbaiki apa yang kita sanggup ya kan? Jangan kita menyampaikan sesuatu itu yang dia berada di luar kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah
semampu kalian. Maka termasuk apa? Quwwatul iman. Kekuatan iman, jangan sampai kita lemah imannya. Apa kekuatan iman itu? Enggak gampang terprovokasi. Segala sesuatunya diukur dengan kacamata pandangan Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya memerintahkan begitu enggak? Mensyariatkan enggak? Kemudian Nabi nyontohin enggak? Kan itu. Jangan kita sekarang pakai standar kebenaran itu karena orang banyak melakukan. Nah ini diantara yang perlu kita lakukan. Sehingga apa? Kita hijrah dari apa? Gelisah, alhammu, kepada itmi'nan, kepada ketenangan. Ada banyak orang yang rada galau, betul apa enggak? Nah kan yang ngaji hari ini kira-kira ada yang galau enggak? Cirinya apa kalau galau? Ustadz ngaji dia tidur, betul enggak? Itu galau. Kenal lagi saya kan kantuk doang, ngantuk Ustadz. Alhamdulillah, Bu, Pak, saya kemarin alhamdulillah khitanin anak yang ketujuh. Jadi anak ketujuh, karena anak kita dikasih 7 dari 9. Habis rapi itu, kita kemudian ada Jumatan di daerah Tebet. Habis itu kita jemput anak di pesantren di daerah Purwakarta. Saya nggak taunya ada istilahnya pembekalan sebelum pulang dari pondok yang boleh dijemput di atas jam 9. Jam 5 kita udah nyampe itu di Purwakarta. Akhirnya kita rapi sholat, muter-muter, makan, minum segala macam. Jam 9. Alhamdulillah jam setengah 10 dari Purwakarta nyampe rumah setengah 2. Nah setengah 4 udah bangun. Alhamdulillah kagak tidur. Jangan Ustadz ceramah, kagak tidur. Kalau Ustadz tidur ya berarti yang lain jam apa pasti. Ya belum tentu juga, maksudnya Ustadz ditinggalin ya. Nah jadi oleh karena itu Bu, Pak, memang kita itu kudu punya sebuah semangat. Kalau udah urusan ngaji kita kudu semangat. Kenapa? Karena ini yang menghidupkan ketenangan di dalam hati kita. Enggak ada obat yang lain. Mau dia obat puyer bintang 7, mau tolak angin, tolak rezeki ya kan? Yang ada adalah obat zikrullah. Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman menjadi tenang dan tentram hatinya saat dia mengingat Allah. Ingatlah, saat kita mengingat Allah, ketika kalian ingat kepada Allah, maka niscaya hati kalian itu pasti akan tenang. Ini yang disebut Syekh Ibnu Taimiyah, surga di dunia sebelum surga di akhirat. Makanya para muridnya nanya, Syekh apa yang dimaksud surga di dunia sebelum surga di akhirat? Al-unsu billah. Engkau dekat kepada Allah, engkau banyak ingat zikir kepada Allah, cintamu hanya kepada Allah, kalian kangen sama Allah, maka itulah surga di dunia sebelum surga di akhirat. Kalau kita lagi ngaji ini kan kita ngomongnya tentang urusan surga baik, betul nggak? Maksudnya apa ya? Kita ngomong Allah janjinya bagaimana, Allah mengingatkan kita seperti apa. Inilah yang disebut Syekh Fakhruddin Ar-Razi, bahwasanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Karena ini ada yang suka menisbatkan hadis, tapi sebetulnya ini adalah kaulan para ulama. Maka di antaranya apa? Siapa orang yang kenal dirinya, maka dia akan kenal dengannya. Siapa yang kenal dengannya, maka dia akan tahu apa yang menjadi keinginannya. Orang yang dia tahu apa yang menjadi keinginannya, maka dia akan hidup sesuai dengan keinginannya. Dan siapa orang yang hidup sesuai dengan keinginannya, maka dia pasti akan mendapatkan janji keajaiban pertolongan darinya. Kita hidup kan butuh gak pertolongan dari Allah? Butuh gak ditolong Allah? Kalau kita gak ditolong Allah, habis lupa kita. Tapi Ustaz, kenapa kok saya pelaksak mulu ini? Utang kagak beres-beres, sakit kagak sembuh-sembuh, urusan sama bini sama suami kagak pas. Akan dicoba balikin lagi.
Kenapa kok saya belum dapat keajaiban janji pertolongan Allah ke dalam hidup saya? Jangan-jangan kita belum hidup sesuai dengan keinginannya. Kenapa kok belum hidup sesuai dengan keinginannya? Karena jangan-jangan kita nggak kenal dan nggak tahu apa yang menjadi keinginan Allah dalam hidup kita. Kenapa kok kita bisa nggak tahu keinginan Allah? Karena kita nggak kenal Allah. Kenapa kita nggak kenal Allah? Karena kita nggak kenal sama diri kita sendiri. Karena kita nggak kenal apa? Diri kita sendiri. Makanya di mana kita kenal diri kita? Ngaji. Betul apa enggak? Kan kalau digini nanti ada kisah sebelum kita, orang-orang yang berhasil, para nabi, para rasul dan pengikutnya. Ada orang-orang yang dia gagal. Yang itu jadi pembelajaran kita hari ini. Karena yang namanya kebatilan, biar kata sehebat apapun pasti kalah sama kebenaran. Cuma masalahnya periodenya bisa jadi enggak sebagaimana yang kita bayangkan. Nah, jadi oleh karena itulah Bapak Ibu, bagaimana kita bisa hijrah dari gelisah menuju kondisi ketenangan dengan apa? Ingat sama Allah. Zikrullah, bukan cuma sekedar zikir lisan, tapi zikir hati, zikir pikiran, dan juga zikir tindakan. Makanya Al-Hasan rahimahullah mengingatkan, saya itu berbahagialah orang yang ketika dia akan melakukan sesuatu dia nanya dulu, yang saya lakukan ini Allahnya ridho kagak? Kalau Allah ridho terusin, tapi kalau Allahnya kagak ridho tinggalin. Itu yang membuat kita tenang. Kemarin saya ketemu ada seorang pengurus masjid tapi beliau juga ustaz karena udah sampai di level PhD. Dia cerita, Ustaz, saya pernah dapat bahasanya itu sentuhan cinta dari Allah. Kenapa? Anaknya alhamdulillah sudah habis 15 juz untuk SMP kelas 3 di pondok. Terus saya bilang, terusin kagak di pondok? Enggak, Ustaz, dipindahin ke Bekasi. Kenapa? Karena menjelang akhir dia kelas 9 itu ketemu teman, sama-sama anak pondok, tapi yang satu temannya ini punya track record rada kurang baik. Nah, begitu rada kurang baik, kemudian berdampak hafalan jadi melemah, ada hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan malah dilakukan. Maka beliau nanya sama anaknya, nah kan ayah sudah melakukan semua ini, apa yang masih kurang dari ayah? Nah, akhirnya saya suka bilang gini, kalau ada sesuatu terjadi sama anak kita, jangan buru-buru nyalahin anak kita doang, karena bisa jadi itu kejadian sama anak kita lantaran gara-gara kita. Maka akhirnya dia tanya sama istrinya, ini apa ya salah ayah, salah abi kok bisa begini urusannya? Maka mereka muhasabah, salah satunya urusan harta. Nah, jadi dulu dia ini dekat sama komisaris, dekat sama direksi, levelnya udah lumayan, saya nggak tahu apa senior manager apa GM. Jadi dia pensiun, ada dana pensiun itu pensiun dini, ada tantim, saya nggak tahu tantim apa ya, mungkin orang saya tahu ya. Nah itu sampai 1,7 M. Nah terus apa yang terjadi dan? Ya karena pihak perusahaan bilang ini perusahaan kita lagi agak kurang sehat, maka yang ada kebijakan pensiun dini, ada tantim balikin dah. Gak ada balikin. Ternyata dari sekian banyak direksi, komisaris, middle management cuma 2 orang, dia sama GM satu lagi yang lain. Tahu begitu tak dibalikin apa kagak? Taunya sih kagak usah balikin aja ya. Tapi kan itu udah kejadian. Karena apa? Jangan sampai ada yang kagak benar itu ngalir kepada anak-anak kita. Maka ini jadi pengingatan Bu Pak. Kadang-kadang kita itu gelisah bukan karena orang lain, karena dosa kita sendiri. Karena dosa kita sendiri. Makanya kita perlu hijrah dari apa? Selfish, self-centered, egois, menjadi orang-orang yang other-centered, yang dia punya nilai manfaat, menjadi kebaikan kepada sebanyak mungkin orang. Life is not just about our accumulation, but life is about our contribution. Hidup itu bukan tentang ngumpul-ngumpulin, banyakin benda, banyakin aset.
banyakin follower, subscriber, ya. Banyakin batangan emas di laci lemari pakaian, ya. Tapi adalah kontribusi. Kita punya banda itu punya manfaat apa? Kita punya jabatan, apa manfaat kebaikan kepada umat? Kita punya follower, subscriber banyak, apa yang kita berikan kepada mereka untuk mereka jadi hamba Allah yang lebih baik? Makanya alhamdulillah kalau di masjid kita ini ada dokumentasi. Kalau dulu direkam, sekarang cuma foto doang ya. Nah ini ya, perlu ada koreksi. Kenapa kok mundur? Kalau orang cuma ngeliatin di media sosial, oh ini dokumentasi ada pengajian, tapi apa isi pengajian yang nggak ada? Kira-kira nambah follower subscriber apa kagak? Nah ini saya kasih masukan bagaimana? Saya kemarin lihat, ini terakhir saya bahas apa ya? Akhirnya lihatnya di slide, oh slide ini ya. Karena kadang kita berharap bahwasanya ada dokumentasi itu bukan cuma sekedar ala kadar, tapi betul-betul menjadi wasilah dakwah. Karena ada orang yang masih belum mau ke masjid, tapi dia rajin megangin HP saban waktu, betul? Begitu kemudian pengurus masjid ajakin anak-anak muda ngelola media sosial. Pak hari ini orang jualan panci aja bisa miliaran. Kenapa? Di media sosial. Coba di media sosial apa? Sekarang lagi rame anak-anak kecil bocil beli parfum Mykonos, semprot 3 kali 10 cm. Itu yang ngomong anak saya. Anak saya umur berapa? Kok nanya saya Ustaz ya? Ya 5 tahun. 5 tahun karena apa? Iklannya muncul, dia lagi nonton apa, muncul iklan itu. Gak sengaja dia lihat, lama-lama anak kecil beliin Mykonos ya. Ya saya bilang memang Rasulullah demen sama 2 wanita sama parfum. Nah kalau parfum itu dipakai buat ke masjid, buat ini kagak apa-apa, biar kata parfum mahal. Karena apa? Nabinya suka. Tapi kalau dia cuma buat sekedar FOMO, fear of missing out, biar kagak dibilang kudet, kurang update, jangan. Ya. Tapi itu coba lihat Pak, sekarang dengan media sosial, anak-anak aja bisa mau beli parfum yang harganya ratusan ribu. Dulu kita modal anak SD, boro-boro kita mikirin parfum ya kan. Udah pakai bedak aja habis mandi udah cakep ya. Sama minyak kayu putih udah wangi ya. Tawa zamannya ya. Nah jadinya nih anak sekarang saya bilang ya Allah ya Rabbi, ada emak-emak ya alhamdulillah kakak rajin ke mall, tapi rajin lihat belanja online tiap hari paket ya. Maka hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita punya karunia dari Allah, jadi manfaat apa? Makanya di Muharram itu ada salah satu momentum yang disebut Lebaran Yatim, ya kan? Walaupun ini Lebaran Yatim, kalau ditanya rujukannya mungkin jawabannya nggak ada yang kuat. Tapi sebagai awal waktu kita mulai tahun, lakukan banyak kebaikan. Salah satunya apa? Di 10 Muharram, hari Asyura itu Allah menyelamatkan Nabi Musa daripada kejaran Firaun. Walaupun dalam riwayat juga ada yang mengatakan Nabi Ayub sembuh 10 Muharram. Nabi Nuh mendarat di Bukit Judi itu 10 Muharram. Nabi Yunus keluar dari perut ikan 10 Muharram. Terus apa lagi? Nabi Ibrahim selamat daripada api Raja Namrud itu 10 Muharram. Termasuk apa? Nabi Musa selamat daripada kejaran Firaun pada 10 Muharram. Dan apa korelasinya kita menyantuni yatim dengan 10 Muharram? Karena as-sadaqatu tanfa'ul bala. Sedekah itu akan mencegah bala. Ya ujian-ujian kita hari ini dalam kehidupan ataupun di sekitar kita. Dan ana wa kafirul yatim kahatani fil jannah. Aku bersama orang yang menyantuni anak yatim seperti jari telunjuk sama jari tengah kemudian dirapeti. Di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang dia menyantuni yatim bukanlah orang-orang yang menjadi pendusta agama. Ara'aital ladzi
yuftihu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi siapa yang orang disebut pendusta agama? Menghardik anak yatim. Dia kagak mau dekat sama anak yatim. Kadang-kadang ngurusin anak yatim. Kalau kita di rumah nih ada anak yatim sama anak kandung, bisa jadi ujiannya kira-kira semeriwing apa enggak, Bapak? Nah itu. Tapi ternyata memang itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disantuni, dibina, dibesarkan, insya Allah mengalir rezekinya, dijagai nama Allah. Bahkan kalau hati kita keras, lupa, kalau hati kalian keras kata Nabi, maka apa yang dilakukan agar melembutkan hati, melunakkan hati? Famsah bi ra'sil yatim, beluslah kepala anak yatim. Jadi kalau kita santunan, makanya kita tuh anak yatim menurut Imam Syafi'i itu maksimal sampai usia balik. Jadi kalau usia balik anak-anak sekarang katakanlah SD kelas 5, kelas 6 ya. Tapi kita kadang-kadang masih ada anak yatim SMP, SMA masih dibilang anak yatim. Nah, ini perlu ada tinjauan lebih lanjut. Tapi apa? Kalau yang disebut anak yatim sampai dia nggak punya kemampuan, sampai dia punya kemampuan. Nah, kalau dia udah punya kemampuan, bisa bedain mana benar mana enggak, dia bisa gunakan tenaganya mencari nafkah, berjuang, silakan. Ini bahkan ada yang udah punya anak 2 bilang saya yatim ya. Kalau itu mau bukan disantunin, tapi ya lanjutin lah ya. Nah jadi Bapak Ibu, jangan kita egois, kita berubah jadi manfaat. Dan yang terakhir adalah dari jauh dari Allah, min bu'dillah, menjadi qaribu minallah, menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mendekatkan? Ya ini ada hadis dari Nabi SAW, Saqi, orang yang dermawan, qaribum minallah, dekat sama Allah, qaribum minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat sama Nabi, qaribum minal jannah, dia dekat sama surga, ba'idun minan nar, dia jauh dari neraka, qaribum minan nas, dia dekat sama manusia. Orang dermawan tubuh, Pak, kata Nabi, dia dekat sama Allah, dekat sama manusia, dekat sama Nabi, dekat sama surga, jauh dari neraka. Tapi wal bakhil, orang yang pelit, nah itu dia, ba'idu minallah, dia ba'id, jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat sama neraka. Maka hari ini salah satunya cara kita deketin Allah adalah sayangi yang ada di bumi. Niscaya kalian akan disayangi sama yang di langit. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang ada di langit, sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang di langit pun akan menyayangi kalian. Maka kesimpulannya Bapak Ibu, ini sebetulnya saya ada 7 slide ya. Tapi ini baru 1, ternyata udah habis waktunya. Tapi intinya adalah hijrah adalah keberanian, ninggalin segala kejelekan yang telah terjadi, masa lalu yang gelap, masa lalu yang kelam. Mungkin kita pernah tergelincir, mungkin pernah kita berbuat yang gak baik, menuju kepada masa depan yang penuh makna bersama Allah. Karena apa? Ini janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penutup, yaitu di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 218, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang akan mengharapkan rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi mereka adalah orang-orang yang hidupnya itu ar-raja'i rahmatillah, mengharapkan semata rahmat Allah. Kalau Allah sudah memberikan rahmatnya, gak ada yang bisa menghalanginya. Dan kita bisa masuk surga Bapak Ibu, jauh dari neraka, bukan semata karena dari amal dan pahala amal kita, tapi karena dengan amal dan pahala amal kita itu mendatangkan dan menghadirkan rahmat Allah di dalam hidup kita. Gimana caranya? Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin.
Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat sama orang yang senang berbuat kebaikan. Dan yang terakhir Quran surah At-Taubah ayat ke-20, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda, dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah mereka orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Mudah-mudahan dengan semangat hijrah tahun baru 1448 Hijriah, kita bisa hijrah. Yang pertama adalah sebagaimana tadi sudah kita bahas, hijrah fisik dari tubuh yang lalai menjadi tubuh yang amanah. Hijrah mental dari overthinking kepada inner peace. Hijrah iman dari sekedar rutinitas menuju kedekatan dengan Allah. Hijrah sosial dari sebatas cuma ngurusin diri sendiri, egois, menjadi pribadi yang penuh arti dan memberikan manfaat. Dan kita hijrah prestasi dari mediocre menuju extraordinary, dari rata-rata menjadi di atas rata-rata. Karena orang yang beriman, hamba Allah itu dia gak hidup cuma jadi orang rata-rata, tapi dia pengen selalu berupaya untuk bisa di atas rata-rata. Apa ukurannya? Ketika Allah izinkan mereka berada kelak di surganya. Maka Nabi SAW ngasih pesan. Begitu Nabi sampai di Madinah, yang Nabi bilang apa? Ya ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu at-Tirmidzi wa Ahmad. Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makan, sambungkanlah silaturahim, dan salatlah, wasallu bil lail, di waktu malam, wan nasu niyam, sementara manusia lain banyak yang lagi pada asik tidur. Maka apa kata Nabi? Kalau ini yang kita lakukan, yang pertama salam, yang kedua adalah sedekah, yang ketiga silaturahim, yang keempat sholatul lail, maka kita akan masuk kepada surga. Tadkhulul jannata bisalam, maka masuklah kalian ke dalam surga dengan sejahtera. Mudah-mudahan Allah mampukan kita diantaranya mengaktualisasikan apa yang Nabi SAW sebutkan ini, sehingga kelak kita mendapatkan kebaikan hidup di dunia dan Allah memantaskan kita menjadi di antara penghuni surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Ada kan? Oh ada. Tapi kagak lama-lama ya. Saya katanya kagak boleh parkir di situ lama-lama. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Yang akan saya tanyakan yaitu sekarang terjadi budaya mau menang sendiri. Itu apakah akibat dari kurangnya sosialisasi mengenai akhlak dan adab, atau memang sudah merupakan tanda-tanda akhir zaman? Yang kedua Pak Ustadz, Lalu itu tanda menang sendiri maksudnya apa ya? Budaya menang sendiri, jadi keegoisan. Contohnya? Ya sekarang yang tadi Pak Ustadz jelaskan bahwa sekarang itu terjadi seolah-olah manusia itu memberikan hal yang memang sebenarnya itu salah, tetapi dengan keegoisannya itu merasa benar dan dibenarkan. Yang kedua yaitu kalau orang tersebut mempunyai kesalahan masalah finansial, misalnya hasil korupsi, dan ternyata orang tersebut dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan, apakah itu bisa dimaafkan atas kesalahannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu, pertanyaannya bagus. Yang pertama,
ini apakah menjadi tanda akhir zaman karena banyak orang yang ngerasa benar sendiri gitu ya? Maka jawabannya iya. Karena apa? Karena dia ada indikasi kesombong. Makanya Nabi bilang al-kibr itu bukan karena dia kata pakai baju bagus, punya banda banyak, bukan kata Nabi. Tapi apa? Batarul haqqa wa ghamdun nas. Dia menentang kebenaran, dinasehatin kagak mau dengar. Maka kenapa kita ngaji begini? Karena lagi ngaji kita lagi dinasehatin. Bukan hanya seorang dai mengingatkan kepada jamaah, tapi dai ini juga lagi ngomong sama dirinya sendiri. Ya. Makanya kenapa kita kalau jauh dari majelis ilmu, kita ngerasa benar sendiri. Ustadz itu juga ngomongnya begitu, sono di mana? Waktu ikut online. Ya nggak apa-apa, bagus sih. Tapi bedanya dengan talaki ini, ruhnya beda. Makanya kenapa seorang Imam Syafi'i, biar kata dia udah khatam berapa kali kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik, dia mau tolak, mau rojaah terus sampai 2 kali, 3 kali, sampai murid yang lain bilang, Syafi'i, antum ini udah berapa kali khatam, masih ngaji aja. Iya. Karena walaupun guru kita ngajarin kitabnya sama, bahasannya mungkin gak jauh berbeda, tapi saya mendapatkan mutiara-mutiara pemahaman yang baru dan setiap penjelasan yang beliau sampaikan. Dan itu kuncinya apa? Mau dengerin nasihat. Makanya kalau orang dia sibuk amat dirinya sendiri, nggak mau mendengarkan pendapat orang, sombong. Itu namanya. Namanya apa? Pakai banget apa kagak? Nah, kalau kata Bang Mandar, sombong amat. Jadi siapa orang sombong? Batarul haq. Udah dibilang kagak mungkin laki sama laki, perempuan sama perempuan jadi anak, betul apa kagak? Malah ada orang yang merayakan hari gay sedunia. Kita berlindung sama Allah, lupa. Di hari emang zaman udah benar-benar fitnah akhir zaman tuh, kalau bahasa orang Betawi gamblang bener di depan mata. Udah dijorokin di depan mata. Masih kita kagak sadar juga mau nunggu kapan. Nah makanya hari ini melihat yang demikian, batarul haq wa ghamdun nas, dan dia efek daripada menentang kebenaran karena versi kebenarannya adalah versi dirinya, bukan versi Allah, bukan versi Rasulnya. Maka akhirnya apa? Wa ghamdun nas, ngeremehin orang. Ini. Itu gak boleh tuh Pak. Kalau dinasehatin itu Harun ar-Rasyid itu sampai kayak bagaimana dia? Ada itu para khalifah, kalau udah dinasihatin sama ulama nangis melintir, sampai pingsan. Jadi kalau dinasihatin, kalau dia benar, maka bersyukurlah kepada Allah. Boleh jadi itu adalah kebenaran yang Allah hadirkan untuk kita. Ya. Kalau nggak benar, itu akan jadi kebaikan pahala untuk kita. Kenapa? Fitnahnya balik lagi ke dia. Jadi nothing tulus kalau kita dinasihatin orang. Makanya penyakit orang dia ngerasa benar sendiri, udah kagak ada virus yang lebih membahayakan melebihi daripada sombong. Iblis ada di surga itu cuma gara-gara sombong, langsat sampai di neraka selamanya. Maka manusia juga begitu, dia jatuh kemuliaannya kepada jurang kehinaan kalau dia sombong. Apa diantaranya? Sombong ngerasa diri lebih tua, sombong ngerasa diri pangkat lebih tinggi, sombong ngerasa ilmu lebih pintar, sombong ngerasa punya aset yang lebih dari yang lain, sombong dititipin Allah atribut-atribut dunia daripada yang lainnya lebih banyak. Itu diantara aset kesombongan. Maka kalau kita lagi duduk di majelis, kita lagi latihan menundukkan kesombongan, betul kan? Bisa jadi disampaikan Ustadz itu kita udah lebih tahu. Apalagi kalau yang ngajarin lebih muda, ya kan? Ya, Ustadz anak kemarin sore ya. Waktu Ustadz belum lahir saya udah punya anak 3 ya. Terus kenapa? Ukuran kemuliaan itu bukan diukur karena sebatas umur, tapi adalah bagaimana tentang amal. Makanya
Makanya ada yang kita itu bahasanya apa, ngaji itu apa kita mati. Saya kan udah waktu muda-muda udah ngaji Ustaz, masa tua masih ngaji lagi. Terus kalau mau ngaji mau ngapain, mau buat dosa, mau matinya husnul khotimah apa sul khotimah kan gitu. Maka kalau kita ngaji itu insya Allah pertanda mudah-mudahan Allah wafatkan husnul khotimah. Kan orang akan dinilai itu tentang apa yang dia lakukan semasa hidupnya, termasuk innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seseorang itu dihitung sebagaimana akhirnya. Nah, jadi Bu, intinya adalah penyakit dia merasa benar sendiri, egois, self-centered. Itu adalah kesombongan. Yang itu diawali dari apa? Scarcity thinking. Nah, ini panjang lagi pembahasannya. Makanya orang beriman itu abundance thinking. Pola pikirnya keberlimpahan, bukan kelangkaan. Orang kalau kelangkaan tuh punya banda kagak mau bagi, punya ilmu diem aja gitu kan. Diajakin sama-sama dia nggak mau, dan ngerasa wah pokoknya semua serba sulit, bawaannya ngeluh mulu. Nah itu dia scarcity thinking. Maka kita kalau dinasehatin orang, kita terima, dan kita juga siap menasehati orang lain, minimal kepada keluarga kita. Karena apa? Ad-dinun nasihat. Agama ini memang nasihat. Kalau kita nggak mau dinasehatin, itulah orang yang rugi, kata Allah. Innal insana lafi khusr. Siapa orang yang kagak rugi? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasehati di dalam kebenaran dan kesabaran. Wallahu a'lam. Yang kedua tadi apa ya, saya lupa. Apabila ada seseorang itu dia mendapatkan kesalahan, misalnya mendapatkan korupsi tadi ya? Iya. Oke. Begini, kalau urusan dosa, kan korupsi dosa apa kagak? Kenapa dosa? Mengambil yang bukan haknya, begitu. Nah, kalau urusan kita menyalahi hak Allah, maka kita langsung minta ampun sama Allah. Tapi kalau kita punya hak sama manusia yang tersangkut, utang piutang, termasuk kezaliman tadi, maka kalau dia ridho, orang yang dizalim itu ridho, dan kita sudah bertobat kepada Allah, maka itu mudah-mudahan diampuni. Tapi kalau dia bahasanya gini, udah saya mah korupsi aja dah, yang lain juga pada korupsi, daripada cuma korupsi 1 juta 2 juta sekalian dah, 100-200 miliar sekalian, dosanya kan sama ya kan? Maka lain cerita. Tadi begini Bu, karena kadang-kadang mohon maaf, ada di sebuah katakanlah organisasi, ada namanya uang-uang siluman, ya kan? Dia benar, tapi itu amplop coklat ada di atas meja, ya kan? Dia kakak ambil, dimusuhin sama satu komplek, ya kan? Maka kalau mau dia ambil, tapi kemudian apa, karena ini tahu duit rakyat, maka dia balikin lagi kepada rakyat, bilang gini, ini mah bukan sedekah saya, ini uang negara, silakan dipakai untuk kepentingan masyarakat. Karena saya suka bilang begitu, ya termasuk teman kita tadi, tahu gitu 1,7 M tadi, kan antum nggak salah. Antum ini adalah bagaimana mengikuti kebijakan manajemen yang begitu berlaku. Cuman kan hati nurani antum yang merasa tidak nyaman. Ini jangan bukan hak saya, kan begitu. Tapi kalau dilihat ternyata yang kagak balikin, ya kan? Karena ini institusinya lembaga keuangan perbankan. Maka saya bilang, kenapa antum nggak ambil aja, antum bangun pesantren, tapi antum nggak bilang sedekah. Ini bilang aja kebaikan-kebaikan dari perusahaan, kan gitu. Nah, jadi ada titik di mana kalau dia memang korupsi itu adalah merupakan sebuah keadaan yang memaksa dia untuk melakukan hal itu, bisa jadi ada kelapangan rukhsah di situ. Artinya apa? Kalau dia tadi menolak, tidak mengambil, maka terjadi kezaliman lagi kepada beliau, maka bukan tidak mungkin dia bisa ambil, tapi tidak bisa dimiliki oleh diri. Walaupun itu tidak menghapus dosa-dosanya. Dalam arti apa? Selama kemudian dia belum minta dimaafkan. Makanya negeri kita alhamdulillah ada rapor yang alhamdulillah cukup positif.
Ada itu ET, yang saya sebutin lah namanya ya kan, inisial aja ET. Dulu itu ET ini ada sebuah bank, dia ngambil dana penyataan perbankan waktu Lisbon itu 1,2 triliun. Dia bawa lari ke luar negeri. Nah, cuma sekarang katanya baru ketangkep asetnya 5,8 atau 58 miliar. Ya, kalau 58 miliar sama 1 T masih jauh ya enggak? Tapi setidaknya ada sebuah kemajuan. Karena ada satu notes yang saya garis bawahi. Siapa orang yang korupsi misalkan terhadap kondisi negeri ini, maka jangan dia ngerasa aman. Oke, saat itu belum diulik, tapi satu waktu, maka selama supremasi hukum itu masih ditegakkan, maka itu akan dikejar dan akan dituntut untuk pengembaliannya kepada negara. Nah, jadi dalam konteks kita hari ini sebetulnya sebisa mungkin jauhi korupsi, termasuk korupsi harta benda, korupsi waktu, korupsi jabatan, karena itu adalah salah satu yang bisa membawa kita kepada kesengsaraan hidup. Jangan dikira orang koruptor itu ya kan paling berapa tahun doang, tapi kan nanti hartanya balik lagi. Tetap aja itu barang panas, ya, barang panas. Makanya yang diperintahkan itu kan cari rezeki bukan yang banyak, tapi yang makanya kalau kita ada pilihan rezeki, mana yang Bapak Ibu pilih? Banyak tapi nggak berkah atau sedikit tapi berkah? Ini repot urusannya kalau begitu ya kan. Kalau banyak terus berkah, banyakin sedekah daripada korupsi ngambil punya orang. Mendingan kita bagi-bagi manfaat kepada sebanyak mungkin orang dari jalan yang baik. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Jangan kita ada penghasilan dari produksi minuman keras, kemudian supaya jadi halal dibangun masjid namanya albir. Ini juga jangan. Ya, jadi walaupun ada kata Nabi wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah yang buruk-buruk yang pernah dulu, misalkan kita udah lupa dah, mungkin ada perkara-perkara yang kita di luar pemahaman kita, kejahilian itu dilakukan, tapi gak bisa kita balikin lagi. Kita udah upaya gak ketemu orangnya, mungkin kita ada utang yang belum selesai, kita udah cari ahli keluarganya gak nemu, udah kita sedekahin senilai hutang itu. Nah, jadi karena korupsi itu bisa jadi adalah hutang yang kelak akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah. Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Di antara yang akan ditanya oleh Allah di saat kaki kita nggak akan bergerak di hari kiamat adalah harta kita, dari mana dia dapat dan dihabisin kemana. Makanya penting orang-orang yang beriman dalam urusan rezeki itu mencari dari yang halalan thayyiban, dibelanjakan di jalan yang Allah ridhoi. Boleh kok kita fasilitasi keluarga kita dengan kebaikan-kebaikan ini yang itu bisa mendekatkan kepada Allah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Bunda ya. Baik, saya rasa cukup Bapak Ibu. Insyaallah mudah-mudahan agenda hari ini Allah mudahkan bagi Bapak Ibu semua di dalam hijrah kebaikan, hijrah prestasi, dan hijrah menjadi hamba yang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca doa sama-sama boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal 'ama 'ama khairin wa barakatin wa hudan wa taufiqin waj'alna fihi min ahli al-Qur'an wa ahli at-ta'ah wal ihsan. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, jadikanlah tahun ini sebagai tahun yang penuh kebaikan, keberkahan, petunjuk dan taufik dari-Mu. Jadikan kami semua yang hadir termasuk min ahli Al-Quran
Allah perbaikilah agama kami yang menjadi penjaga seluruh urusan kami. Perbaikilah dunia kami, tempat kami menjalani kehidupan, dan jadikan hidup kami sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa afa minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.